Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri atas nama Natalia Anastasia Landusa, Stambuk F55119159. Di sini kami akan menjelaskan tentang contoh kasus yang dapat diselesaikan menggunakan metode machine learning. Jadi, kasus yang kami ambil di sini adalah klasifikasi bunga iris. Nah, iris sendiri merupakan nama genus di tingkatan taksonomi klasifikasi makhluk hidup. Genus ini terdiri dari lebih 300 spesies. Namun sebagai permulaan, di tulisan ini akan dilakukan klasifikasi terhadap 3 spesies saja, atau yang selanjutnya disebut labels atau target. Yaitu yang pertama Iris setosa, yang kedua Iris virginica, yang ketiga iris versicolor. Nah, pengklasifikasian ini didasarkan pada 4 parameter atau yang selanjutnya disebut features, yaitu yang pertama panjang petal, yang kedua lebar petal, yang ketiga panjang sepal, dan yang keempat lebar sepal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita akan beralih ke penjelasan klasifikasi bunga iris. Yang pertama adalah prepare the datasets. Dataset merupakan kumpulan data yang akan diolah. Di sini akan digunakan dataset yang sudah disediakan oleh library sklearn. Sebelum mengimport dataset, dilakukan pula import libraries yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada split dataset. Setelah dataset diimport, selanjutnya data ini perlu dibagi menjadi 2 bagian, data training dan data testing. Data training adalah kumpulan data yang akan digunakan untuk melatih model kita. Sedangkan data testing digunakan untuk mengetahui performa model kita yang telah dilatih tadi. Oleh karena itu, data testing sebaiknya berbeda dan terpisah dari data training. Yang ketiga, build the model. Kasus iris ini merupakan kasus three class classification karena tiap sampel akan digolongkan menjadi salah satu dari 3 kelas yang ada, atau dalam hal ini spesies. Lalu yang keempat ada test the model. Setelah melatih model dengan kumpulan data training, saatnya mengetes model tersebut untuk mengetahui performanya. Dan yang terakhir ada result. Hasil yang diperoleh adalah akurasinya 96,67%. Lalu apa arti angka ini? Nilai ini mungkin sedikit lebih dapat dimengerti dengan mencetak sebuah matriks bernama confusion matrix atau matriks kebingungan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, yaitu pertama ada input. Data-data bunga iris yang berdasarkan parameter terdiri dari panjang petal, lebar petal, panjang sepal, dan lebar petal. Kemudian ada 3 target spesies, yaitu iris setosa, iris virginica, dan iris versicolor. Sini ada proses. Data tersebut dilatih menggunakan algoritma, sehingga algoritma tersebut dapat mengetahui pola dari jenis-jenis spesies bunga iris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hardiana. Ya, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Marlianti tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian output. Outputnya yaitu menghasilkan sebuah program yang dapat mengklasifikasikan jenis bunga iris dengan cara memasukkan data sesuai dengan parameter, di mana data tersebut akan diproses menggunakan algoritma yang telah dilatih sebelumnya. Algoritma tersebut akan memprediksi jenis iris mana yang dimaksud. Ya baik, slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Torik Ripai. Persilahkan. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi, jika angka-angka di dalam matriks ini kalau dijumlahkan pasti hasilnya 30. Kenapa? Karena jumlah dataset yang kita alokasikan menjadi data testing ada 30 data. Diagonal matriks dari kiri atas ke kanan bawah merupakan jumlah data yang true positif dan true negatif.
Atau dengan kata lain, jumlah data yang diklasifikasikan dengan benar. Iris setosa benar diklasifikasikan sebagai iris setosa. Angka lainnya selain yang berada pada diagonal matriks di poin kedua merupakan jumlah data false negatif dan false positif. Atau dengan kata lain, jumlah data yang diklasifikasikan dengan tidak tepat. Misal, iris virginicale diklasifikasikan sebagai iris versicolor. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya dengan teman-teman saya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.